Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun bahkan selamat malam ketika Anda melihat materi hari ini. Materi hari ini tentang metode perancangan, perancangan. Nah, sebelum kita metode perancangan ataupun sebuah proses penyusunan konsep ataupun sebuah proses penyusunan rancangan. Nah, kalian harus tahu dulu kenapa harus ada metode perancangan, kenapa harus adanya namanya proses perancangan. Nah, desain adalah sebuah proses untuk memecahkan permasalahan. Jadi, permasalahan dilakukan dengan adanya proses perancangan, yaitu proses perancangan untuk menyelesaikan permasalahannya. Di sini permasalahannya itu permasalahan tentang interior, sebuah interior, baik ruang di rumah tinggal atau kafe ataupun restoran, fasilitas umum, ruang komersil ataupun tempat-tempat yang lain. Jadi sebuah proses perancangan interior itu harus punya tujuan, yaitu apa? Untuk memecahkan permasalahan yang memang dianggap kompleks, yang memang kaitannya itu apa? Kaitannya antara respon pengguna ruang dengan si ruang. Pengguna ruang itu siapa? Ya manusia, ya kita, diri kita yang menggunakan ruang tersebut. Jadi untuk mendapatkan memecahkan permasalahan tersebut secara utuh, maka diperlukan sebuah konsep perancangan yang sangat tepat. Jadi sebuah keberhasilan konsep perancangan tergantung pada pendekatan yang dilakukan dalam proses penyusunannya. Jadi harus tahu proses penyusunannya bagaimana dan bagaimana pendekatan kita terhadap rancangan yang memang mau kita selesaikan permasalahannya. Nah, jadi ada sebuah konsep spasial interior itu dapat dibangun dengan cara memahami beberapa hal. Yang pertama itu adalah tentang komponen pemahaman desain. Nah, kemudian ada namanya skema perancangan analitis. Nah, kemudian ada namanya pola pikir desain. Kemudian ada juga namanya metode pendekatan desain dan diakhiri dengan rumusan konsep desain. Jadi akhirnya itu bagaimana kita mengkonsep sebuah desain tadi dan akhirnya digunakan untuk proses perencanaan dan perancangan interiornya. Setelah mendapatkan rumusan, barulah dilakukan proses perencanaan dan perancangan interior. Nah, jadi dengan memahami hal tersebut, maka sebuah ruang lingkup desain interior dalam memecahkan permasalahan desain diharapkan dapat diselesaikan secara jelas dan sistematis itu secara runut, secara tersusun gitu. Kemudian sehingga proses penyusunan konsep perencanaan desain yang tepat dapat dilakukan lebih tepat dan lebih mudah gitu. Jadi konsep yang tepat pada akhirnya akan mampu mengikat hasil perancangan menjadi sebuah desain yang terintegrasi secara utuh, yang secara baik dan menarik dan benar dan gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi saya sudah sampaikan terkait namanya hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan proses perencanaan. Yang pastinya kalian harus punya objek dari si yang memang mau kita desain gitu. Jadi harus punya persiapannya gitu. Jadi gitu. Kalian pilih cari studi kasusnya. Ini studi kasus berarti objek yang mau kita rancang itu studi kasus yang mau kita memang rancang. Nah, itu materi tersebut sudah saya berikan terkait tentang studi kasus. Hal-hal apa aja yang mau diperlukan dalam studi kasus. Setelah itu kita melakukan proses perencanaan dan persiapan. Nah, di sini saya bakalan runutkan dari alur prosesnya bagaimana. Nah, di sini ada namanya pemilihan studi kasus. Nih.
Nah, ada pemilihan judul ataupun studi kasus. Nah, judulnya sudah dipersiapkan. Tadi sudah menentukan studi kasus kalau menyiapkan judul untuk prosesnya. Nah, studi kasus itu ataupun judul yang itu dilatar belakangi oleh apa gitu. Jadi kalian harus tahu yang melatar belakangin studi kasus yang menjadi permasalahannya yang menimbulkan tersebut. Jadi ketika kalian nanti menyusun sebuah proposal rancangan untuk interior desain gitu. Jadi harus tahu latar belakangnya apa. Di dalam tulisan nanti juga ada namanya latar belakang. Nah, yang pertama itu ada ini dari sini ke sini ya. Yang pertama itu ada namanya fenomena. Nah, fenomena yang memang melatar belakang atau fenomena yang terjadi apa gitu. Fenomena yang kita lihat gitu kan. Yang sehingga kita menimbulkan permasalahan. Ketika misalnya kita datang, oh iya, ini ada sesuatu yang kurang dari ini. Sesuatu yang kurang apa? Jadi kan ada fenomena tersebut yang bakal menimbulkan suatu pertanyaan di dalam diri kita, pertanyaan untuk orang-orang lain terkait interior dari tersebut. Kita ketika mengunjungi tempat sesuatu, kita pasti udah merasakan suasana, kita melihat sesuatu, hal apa yang terjadi gitu kan, sesuatu apa yang terjadi gitu kan, sesuatu apa yang ini. Nah, jadi melatar belakangi dari hal tersebut gitu. Kemudian ada namanya fakta. Nah, di sini fakta ini sesuatu yang memang sifatnya itu nyata, yang sifatnya itu memang jelas. Yang dimaksud dengan nyata dan jelas itu yang bagaimana? Nah, contohnya itu tentang misalnya data tentang kondisi lingkungan dari si objek, misalnya tadi kafe lah gitu, objeknya kafe. Nah, jadi di situ bagaimana data tentang kondisi lingkungannya, bagaimana data tentang udaranya ataupun udara lah gitu, anggap aja sebagai udara. Kemudian bagaimana misalnya kebisingan, mungkin di situ di pinggir di tempat lalu lintas, tempat jalan raya, di situ pinggir jalan raya ada kafe yang sebenarnya kita mau buat santai tapi karena outdoor sistem. Nah itu yang data yang harus kita dapatkan gitu ya, data yang sumbernya memang jelas, yang memang ini sifatnya nyata. Hal ini itu yang mempengaruhi juga, yang mempengaruhi si latar belakang ini gitu. Ya nantinya kalian bisa tuangkan di dalam tulisan yang di dalam latar belakang. Kemudian ada namanya lokasi. Nah ini tadi kaitannya dengan fakta. Fakta kita ngelihat lokasinya ini kafe A di sini. Tepatnya itu di pinggir jalan raya yang memang banyak lalu lintas. Tapi kafe tadi outdoor bukan indoor. Jadi sisi yang bagaimana yang mau diterapkan si ininya. Gitu. Nah di lokasi itu ada namanya orientasi dari tempatnya tersebut, eksternal maupun internalnya gitu. Maksudnya dari sisi bangunannya bagaimana, sisi tempatnya gimana. Nah, di situ juga di lokasi kalian bisa melihat namanya bagaimana arah mata angin, bagaimana kalian melihat arah matahari, kemudian bagaimana view-nya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini nanti akan memperhatikan untuk menemukan suatu permasalahan dari permasalahan di sini tadi. Kemudian ada namanya profil proyek. Nah, di sini profil proyek ya terkait tentang si kafenya tersebut. Proyek di sini kan misalnya contohnya kafe. Bagaimana si kafe tersebut ya dari ininya, dari visi misinya, sejarah dari dibuatnya itu kafe karena apa gitu kan. Kemudian bagaimana organisasi perusahaannya gitu. Kemudian bagaimana seputar tentang produknya, kemudian bagaimana tata cara operasional kafe tersebut. Nah, di sini data-data yang terkait tentang profil si kafe tadi atau profil si proyek yang bakal kalian ini kan. Nah, oke. Selanjutnya ada namanya
ruang lingkup perancangan. Ruang lingkup perancangan itu ada di dasarnya namanya terkait kebutuhan, terkait dengan kebutuhan. Nah, yang di sini dimaksudnya kita kebutuhan itu apa? Terkait kebutuhan si pemilik KP bagaimana gitu. Jadi lingkup perancangan yang harus tahu terkait kebutuhan si pemilik KP-nya itu bagaimana gitu. Jadi jika mendesain sesuai dengan kebutuhan, jika kebutuhan, maka diharapkan ada unsur profil dan kebutuhannya klien yang dibawa ke dalam usulan desain sebuah usulan. Jadi balik lagi ke sini, nanti ada di sini. Ini usulan desain. Nah, jadi kalian ini ada kaitannya gitu. Jadi apa yang terkait dengan kebutuhannya? Bagaimana kebutuhan si klien gitu? Ya dari profil dan kebutuhan itu sangat memang saling memang saling terkait lah gitu. Nah, selanjutnya ada namanya terkait dengan interior ataupun dengan ruangnya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian temukan datanya itu adalah terkait dengan interior itu apa? Manusia dengan aktivitas. Gitu. Bagaimana manusia pengguna dengan aktivitas yang ada di ruang di situ. Nanti di dalam manusia dan aktivitas kalian itu nanti akan menemukan bagaimana aktivitas di dalamnya, bagaimana sirkulasinya. Nah, bagaimana sirkulasinya, kemudian bagaimana dengan organisasi ruangnya, bagaimana zoningnya, bagaimana layoutnya. Elemen pembentuk ruang itu kan harus kalian lihat dulu elemen pembentuk ruang. Elemen pembentuk ruang itu bagaimana? Kalau misalnya ruang tempat rumah tinggal, misalnya ada area service, area memang untuk privat gitu, area memang untuk keluarga. Nah, ini di sini harus kalian pahamin. Jadi organisasi ruangnya bagaimana, sirkulasinya bagaimana, kemudian zoningnya bagaimana, kemudian layoutnya bagaimana. Nah, ini harus diperhatikan. Ini poin pertama dari terkaitnya dengan interior, yaitu tentang manusia dan aktivitas. Poin keduanya adalah pengisi ruang. Pengisi ruang dari kafe tersebut bagaimana? Tadi kan kafe objek ini ya. Pengisi ruang dari kafe tadi apa aja? Di situ ada furniture dan peralatannya. Furniture-nya itu bisa kursinya, bisa mejanya, bisa media penyimpanannya. Nah, jadi banyak gitu. Kemudian bisa mungkin aksesoris yang lain gitu. Dan bagaimana peralatannya gitu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan sirkulasi, organisasi pembentukan ruang, pembagian ruang. Oke. Itu poin kedua. Poin ketiga, bagaimana karakter ruangnya. Gitu. Jadi harus kalian lihat karakter dari si ruang. Nah, karakter ruang di dalamnya itu ada tema, gaya, warna, tekstur, suasana. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jadi karakter ruang di dalamnya itu ada tema, ada gaya, warna, tekstur, dan suasana. Nah, ini memang harus ini yang terkait dengan terkait dengan lingkup dari perancangan tadi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ada namanya tata kondisi ruang. Tata kondisi ruangnya itu bisa dilihat dari sistem pencahayaannya, sistem penghawaannya, kemudian akustiknya. Bagaimana sistem pencahayaannya, gitu kan? Dengan konsepnya sesuai atau enggaknya, gitu. Bagaimana sistem penghawaannya dengan pembagian ruang, pembagian area organisasi ruang tersebut, zoning layoutnya ataupun bagaimana dengan aktivitas di dalamnya. Nah, ini mempengaruhi pencahayaan dan penghawaan dan akustiknya. Akustiknya mungkin sistem kebisingannya bagaimana, tingkat kebisingannya bagaimana gitu. Tingkat untuk menyantinya biasanya memang kita akhirnya kita gunakan dengan nyaman dan aman gitu. Kemudian mechanical. Yang kelima ada namanya mechanical electric, sistem kelistrikannya bagaimana. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk sisi aman dan nyamannya. Nah, jadi sedetail itu kalian untuk melakukan sebuah menelusuri permasalahan untuk memecahin permasalahannya. Oke, selanjutnya ada namanya
lanjutnya dari lingkup nanti ada panah lanjutnya, itu ada namanya sebentar. Sebentar kok ininya tidak muncul untuk Oke, kita lanjut. Nah, tadi ruang lingkupnya sudah ya, terkait tentang interna. Lanjut ya, kita lanjut di sini ada panah. Oke. Nah, jadi selanjutnya ada namanya literatur. Nah, kemarin saya sudah sampaikan untuk literatur. Di sini ada literatur. Apa yang dibutuhkan untuk literatur review ini? Apa yang literaturnya? Di sini ada namanya didapatkan dari buku atau literatur. Nah, buku ini kaitannya erat kali nih. Data yang bersifat tekstual dan bersumber sangat jelas, yang memang jelas. Nah, contoh yang dibutuhkan apa ya? Data tentang tren desain interior bagaimana gitu kan. Kemudian literatur tentang tekstualnya, standarisasi apa ya, pembagian tata letak meja, kursi, kemudian tata letak mungkin sistem pencahayaannya bagaimana yang baiknya, kemudian bagaimana sirkulasinya, pembagian zoning blockingnya. Nah, literatur seperti itu yang dibutuhkan di dalam apa ya, dalam sebuah rancangan. Jadi bisa sumbernya itu dari buku atau juga bisa dari desain presiden gitu. Maksudnya presiden itu desain yang memang apa ya, desain yang sebelumnya, maksudnya rancangan orang yang untuk menjadi tinjauan kalian, desain dari karya desainer yang memang berhasil dengan baik, desain yang memang nantinya kalian bisa menjadikan itu sebuah rujukan, sebuah jadi pijakan kalian untuk melakukan rancangan desain kalian. Nah, itu. Kemudian ada namanya literatur yang didapatkan dari jurnal atau karya ilmiah atau sebuah tugas akhir yang terkait dengan interior. Nah, di sini apa ya, sesuai dengan lingkup elemen interiornya. Mungkin kalian bisa lihat dari bagaimana organisasi ruangnya, bagaimana layoutnya, bagaimana sistem keamanan dan kenyamanan itu dari ergonomi ruangnya, kemudian material yang digunakan, bagaimana penghawaannya, bagaimana pencahayaannya gitu, bagaimana aksesibilitas dari sirkulasi orang dengan barang gitu, maksudnya sirkulasi kita orang yang memang ada di situ ataupun pengunjung ataupun si pelayan atau pegawainya dengan barang yang ada di situ gitu. Jadi itu jurnal terkait hal-hal tersebut bisa dilakukan. Itu yang bisa kalian untuk kalian telusurin, literatur review yang kalian memang telusurin, yang memang nanti jadi pijakan kalian gitu untuk melakukan perancangan. Nah, selanjutnya ada survei lapangan. Survei lapangan itu ada bentuk survei. Nah, bentuk survei di sini bersifat datanya itu data
primer. Maksudnya data primer itu data yang memang menjadi data utama gitu. Nanti selanjutnya ada bentuk untuk ini apa ya, yang memang nanti ada data sekunder, ada data primer. Nah, di sini kalau data primer yang dilihat itu dari yang pertama itu kondisi proyek, kondisi objek yang memang jadi kalian ini. Bagaimana kondisinya? Kemudian kalian lihat juga bagaimana yang kedua itu ada namanya elemen interiornya. Bagaimana elemennya? Elemen pendukung si interior tersebut, ruang tersebut. Terus bagaimana permasalahan proyeknya? Gitu. Permasalahan yang memang dihasilkan yang ditimbulkan dari proyek tersebut atau objek tersebut. Nah, kalian juga untuk lapangan kalian bisa lakukan yang namanya wawancara. Nah, wawancara itu bisa bentuknya kuesioner, kemudian bisa juga wawancara dari narasumber, baik itu pemilik, misalnya tadi contohnya pemilik kafe, ataupun si pegawai kafe, ataupun yang lainnya, manajer ataupun penanggung jawab si kafenya gitu. Bisa juga dilakukan ke pengunjung. Jadi kalian bisa melakukan bentuk kuesioner, kalian bisa melakukan bentuk wawancara dari narasumber. Selanjutnya ada namanya observasi. Nah, di sini observasi tentang proyek yang tentang sejenisnya untuk dilakukan pembandingan. Nah, jadi ada namanya proyek ini untuk menjadikan proyek sejenis, proyek yang sama, membahas misalnya tentang kafe. Nah, kalian bisa melakukan studi banding, maksudnya memang untuk menjadikan bandingan, maksudnya ya ini proyek ini misalnya kafe dengan konsep yang sama dengan tempat lokasi yang maksudnya yang seperti sama dengan yang ini tadi gitu, hanya saja beda tempatnya di mana gitu. Jadi kalian lakukan observasi proyek sejenis, jadi kalian nanti bakalan bisa menemukan permasalahan yang dari objek yang kalian tentukan tadi dengan proyek yang ini yang kalian rasa memang sudah lebih baik daripada yang ini gitu. Jadi, sudah yang memang hasilnya itu desainnya itu sesuai dengan permasalahannya gitu. Nah, tuh. Nah, kalau proyek ini kan bisa nanti melihat tentang orientasi tempat, kemudian aksesibilitasnya, kemudian bisa lihat arah mata anginnya, kemudian kalian juga bisa lihat elemen interiornya, kemudian kalian juga bisa melihat permasalahannya. Ini jadi sebagai studi banding kalian dalam merancangkan rancangannya tadi gitu ya. Jadi yang terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, ini jadi observasi. Jadi tadi desain presiden tadi kan udah ada itu karya desainer yang memang hasilnya itu sudah luar biasa. Nah, kalian mungkin kalian bisa lakukan perbandingan seperti itu. Kemudian ada namanya permasalahan umum. Ya, apa yang menjadi permasalahannya gitu. Sesuatu apa yang menjadi itu memang menurut kalian itu permasalahannya. Kemudian ada namanya mind mapping. Ini salah tulis saya, seharusnya MIND. Jadi ini mind saya jadi jemputnya. Jadi seharusnya dia itu mind mapping. Gitu. Nah, proses mind mappingnya itu bagaimana proses untuk membuat mind mapping yang dilakukan. Nah, untuk mind mapping saya sudah ada kasih juga materi kalian nanti. Nah, tapi saya akan singgung sedikit tentang mind mapping ataupun brainstorming. Pak, ini apakah dibutuhkan untuk ini ya proses di dalam interior? Iya, sama sih, sama. Bukan berarti kalian nggak membutuhkan sebuah mind mapping. Kenapa? Di sini kalian nanti bakal menentukan sebuah ide yang kreatif gitu sebagai ininya. Nah, di dalam
di dalam ini materi sebelumnya saya sudah berikan contohnya di situ tahapan proses desain yang dilakukan, yaitu mencari ide, bagaimana apa yang harus disiapkan, kemudian persiapannya bagaimana, terus eksekusi. Nah, contohnya bagaimana mengeksekusinya gitu. Nah, jadi ada prosesnya. Mapping ya, apa objek misalnya tadi si kafe gitu kan. Nah, ini kafe ini gitu kan. Kemudian bagaimana tema kalian, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, kemudian si kafe tersebut bagaimana literaturnya gitu, bagaimana ini ya konstruksi dari bangunannya gitu. Nah, jadi ini proses ini untuk menentukan ide kreatif yang memang kalian inginkan. Oke. Nah, itu mind mapping yang memang ini. Selanjutnya, ini masih berlanjut nih ya. Ini masih ada lanjutannya. Selanjutnya ada namanya programming. Proses programming. Di sini proses programming. Nah, proses programming juga itu ada memang dari data primer dan sekunder. Programming itu ya proses di mana kalian mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dikumpulkan. Nah, kemudian bagaimana kalian melakukan analisa dan mengungkapkan untuk menyediakan dasar perancangan. Nah, itulah programming yang harus kalian lakukan. Nah, programming menetapkan sebuah problem sebelum memecahkan pemecahan yang dilakukan. Jadi programming adalah analisa problem. Jadi sedangkan desain adalah sintesis problem. Jadi karena melakukan sebuah analisa tentang problem yang memang dirasakan, yang memang jadi menganalisa data yang udah kalian dapat. Nah, ini programming. Nah, programming itu ada didapatkan dari data Premiere. Itu ada data Premiere. Kemudian ada data namanya sekunder. Data sekunder. Jadi kalau data Premiere itu tentang data bisa dapat, kalau Premiere-nya sendiri ini misal data ini ada data perusahaan, organisasi, visi misi, bisnis. Jadi kaitannya tadi seperti itu. Kemudian mungkin data fisiknya itu ruang komersilnya, ruangnya bagaimana gitu. Kemudian data tentang manusia gitu, menyangkut tentang penggunaan dan pengelolaan dari ruang gitu. Kemudian si pengguna, misalnya pegawai, itu data yang memang data dari manusia gitu. Maksudnya data bagaimana si penggunanya, bagaimana si pegawainya gitu, bagaimana si konsumennya. Kemudian data desain. Nah, data desain itu yang menyangkut tentang konsep arsitekturnya dan konsep desainnya, interiornya gitu. Bagaimana pemilihan warna, material, kemudian bagaimana displaynya. Nah, itu yang kalian dapat dari data Premiere. Itu yang disebut data. Nah, kalau data sekunder, data yang memang diperoleh dari literatur atau sumber referensi. Nah, jadi di sini studi banding. Nah, kalian juga melakukan studi banding antar ruang. Nah, jadi baik yang dari mungkin dari KP yang lain gitu, dari A atau B gitu, tapi dengan yang sama dengan. Nah, kalian melakukan studi banding. Nah, data itu data sekunder gitu. Data yang memang didapatkan dari ini. Itu sebagai referensi gitu, referensi lain gitu, data sekunder. Jadi untuk melakukan sebuah studi banding. Kemudian ada namanya analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan di sini penggabungan data data yang
hasil karya desainer yang hasilnya baik gitu dengan literatur untuk menghasilkan sebuah program ruang dan luasan. Kemudian bagaimana kedekatan ruang, bubble diagram, kemudian bagaimana zoningnya, bagaimana blockingnya. Jadi analisis kebutuhan perancangannya itu dari zoning, blocking, kemudian program ruang dan luasannya gitu. Nah itu yang harus ditemukan dalam sebuah programming. Selanjutnya ada namanya permasalahan desain. Nah, di sini nanti permasalahan desain kalian akan melihat namanya bagaimana kondisi dari proyek ataupun objek kalian. Nah, kondisinya di sini harus kalian kondisi ini permasalahan itu ditemukan dari kondisi objek ataupun proyeknya. Itu dilihat dari analisa lingkungannya. Yang pertama itu analisa lingkungannya. Bagaimana lingkungannya? Kemudian bagaimana analisis denahnya? Bagaimana dengan analisis tipologi bangunannya? Gitu. Jadi harus kalian perhatikan seperti itu untuk analisis pada lokasi perancangan. Jadi kondisi objek. Kalian melihat sendiri langsung dengan itunya. Nah, di permasalahan nanti ditemukanlah namanya ide. Nah, dari permasalahan desain kalian akan sebuah ide. Selanjutnya ada konsep rancangan. Setelah menemukan permasalahan desain, kalian melakukan konsep perancangan. Konsep perancangan itu dilihat dari konsep tata letaknya. Bagaimana tata letaknya? Bagaimana desain yang baik dengan sesuai standar interiornya? Nah, tadi dibutuhkan tadi kan poin sebelumnya ada namanya kalian mencari sumber buku sesuai standar, ya, mencari buku terkait tentang tren interior yang saat ini, kemudian standarisasi. Nah ini kalian harus bagaimana desain yang baik dengan sesuai standar. Ini sesuai standarnya itu sesuai dari sisi ergonominya, sisi kenyamanannya gitu kan, sesuai bahan yang digunakan itu nyaman baik atau enggaknya gitu. Nah itu harus diperhatikan dari konsep tata letaknya gitu. Nah ini poin pertama. Selanjutnya ada namanya konsep sirkulasi. Konsep sirkulasi, bagaimana desain yang baik dengan sesuai dengan standar. Ya bagaimana sirkulasinya di dalam ruang tersebut gitu. Itu harus juga diperhatikan. Selanjutnya ada namanya konsep bentuk. Nah, bentuk juga mempengaruhi dari konsep perancangan. Jadi konsep perancangan ini banyak, bukan hanya ini aja ya tentang tata letak, tapi bagaimana bentuknya, bagaimana sirkulasinya, kemudian bagaimana juga dengan konstruksinya. Yang intinya semua ini harus sesuai dengan standar. Cari referensi, cari buku yang berkaitan standarisasi dari interior tersebut. Kemudian bagaimana konsep dari mebel atau furniture nih, salah nih, maaf ya. Furniture yang digunakan. Ini sesuai atau enggaknya gitu. Tinggi dudukan tempat duduk dengan si meja itu harus disesuaikan. Nah, kalian bisa lihat jurnal saya. Saya pernah melakukan tulisan membuat tulisan tentang kursi dan meja dari sebuah restoran. Sebuah tempat makan di salah satu mall di daerah sini gitu. Judulnya itu saya lupa judulnya apa. Saya ingat dulu judulnya itu, kalau nggak salah tinjauan. Lupa saya apa nama judulnya. Tinjauan antropometri kursi dan meja makan pada restoran Four Finger Crispy Chicken. Nah, kalian bisa cek itu jurnal, atau nanti saya bakal share linknya ke kalian, ataupun nanti kalian bisa download untuk menjadi ininya. Nah, ini cukup bagus. Jadi kalian bisa menjadikan referensi untuk
penentuan konsep ataupun furniture-nya tadi, kesesuaian si meja dengan kursi gitu. Jadi tinggi rendahnya itu harus kena ini. Di situ saya sudah buatkan namanya standarisasinya. Nah, kalian bisa jadikan itu sebuah ini. Nanti saya kasih linknya dan saya beri, kalian bisa download, kalian bisa baca untuk tinjauan antropometrinya sendiri. Nah, selanjutnya material. Nah, ini konstruksi dan material ini berkaitan juga. Bagaimana material digunakan untuk meja, untuk kursi, nyaman atau enggaknya gitu kan, ataupun bahan untuk dinding, plafon, ataupun bahkan lantai, bagaimana itu. Jadi material digunakan harus benar-benar dipilih sesuai dengan konsep dan kemudian di sini ada namanya warna. Nah, bagaimana warna? Nah, mungkin kalian sudah belum pelajarin tentang namanya psikologi warna, tentang teori warna. Bagaimana menerapkan warna pada sebuah interior ataupun sebuah karya desain yang memang ini tepatnya. Kemudian kalian juga harus memperhatikan namanya konsep pencahayaan. Bagaimana sistem pencahayaannya? Sistem pencahayaan alami kah? Kemudian sistem pencahayaan buatan kah gitu. Alami itu kan dari memang cahaya matahari, yang kalau sekarang teknologi memanfaatkan teknologinya itu dari di siang hari dia menyerapnya dari panel solar. Panel solar itu konsep pencahayaan memang dari sinar matahari ditangkap untuk pencahayaan ketika di malam hari. Jadi menyimpan energi yang untuk digunakan saat di malam hari. Gitu. Di siang hari menggunakan langsung sistem pencahayaan yang terbuka gitu. Dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang harus memang kalian perhatikan. Ini dinamakan tema dari sebuah perancangan. Inilah yang harus diproses untuk melakukan proses perancangan. Jadi konsep dapat itu dari sebuah, inilah namanya ini alurnya. Oke, selanjutnya setelah itu maka kalianlah lakukan sebuah rancangan, yaitu sebuah rancangan desain. Kalian lakukanlah sebuah rancangan desainnya. Rancangan desain kalian harus memperhatikan, kalian harus membuat sketsa layoutnya, kemudian kalian harus membuat sketsa tampaknya, tampak potongan, tampaknya ini gitu. Kemudian kalian buat sketsa perspektifnya. Nah, ini seperti itu. Kemudian dapatlah konsep perancangan. Nah, jadi di sini konsep perancangan nanti kalian buat alternatif gambar kerjanya yang sesuai standar. Minimalnya itu 3 atau 5 alternatif desain yang nanti bakalan jadi gambar kerja yang memang kalian pilih gitu, yang memang sesuai dengan konsep gitu. Kemudian setelah itu kalian buat juga perspektifnya gitu. Tadi sketsa, ini perspektif dari ininya. Oke. Selanjutnya ada furniture yang terpilih. Nah, kalian juga sesuaikan furniture-nya dengan kebutuhan. Boleh kalian membuat furniture sendiri, desain furniture sendiri, atau yang memang sudah ada, yang memang sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan rancangan kalian. Nah, ini pemilihannya itu boleh dari itunya. Penting sesuai dengan konsep. Kemudian portofolio yang terkaitnya. Dan yang terakhir adalah maket. Inilah prosesnya. Nah, seperti itulah proses yang dilakukan dalam sebuah rancangan desain. Nah, jadi saya harap ini saya sudah jelaskan alur dari metode perancangannya bagaimana. Dari yang pertama prosesnya itu dilakukan proses ini, studi kasus, judul, terus apa yang melatar belakangi, tadi melatar belakangi fenomena, tentang faktanya, lokasi, profil proyeknya gitu. Jadi kalau jabarkan di dalam melatar belakangi, kemudian bagaimana lingkup perancangannya, yaitu kebutuhan dari
interiornya, kebutuhan dari si klien. Nah, itu juga harus di ini ya. Kemudian kalian mencari literatur bentuk dari baik dari buku-buku tentang standarisasi, misalnya kursi ataupun tata letak, kemudian literatur tekstual yang bisa kalian lakukan. Kemudian bisa kalian juga mendapat melihat dari namanya desain presiden maksudnya itu tentang karya desainer yang memang berhasil dengan baik gitu. Kemudian ada namanya literatur yang didapat dari jurnal gitu. Kemudian ada dari TA ataupun dari karya ilmiah, tulisan ilmiah gitu. Kemudian ada namanya selanjutnya akan melakukan survei lapangan, yaitu survei tentang kondisi proyeknya, elemen proyeknya, permasalahan proyeknya, dan dilakukan juga proses perancangannya. Jadi ada proses yang proses wawancara dilakukan bisa kuesioner ataupun bisa sebuah wawancara langsung ke narasumbernya. Kuesioner itu penyebaran angket atau apa. Nah, kemudian dilakukan sebuah observasi ataupun studi banding antara proyek ini dengan yang B yang memang sudah jadi, yang berhasil gitu. Kemudian apa yang menjadi permasalahannya, kemudian buatlah sebuah ide dengan cara membuat mind mappingnya. Kemudian setelah dilakukan namanya tahap programming dengan data Premiere, data sekunder, kemudian analisis kebutuhan perancangnya, dan selanjutnya adalah namanya permasalahan desain. Permasalahan desain yang di sini nanti akan muncul sebuah ide yang akhirnya menjadi konsep dalam merancang. Nah, konsep dalam merancang ada namanya konsep tata letak, kemudian ada konsep sirkulasi, ada konsep bentuk, ada konsep konstruksi, ada konsep furniturnya, ada konsep materialnya, ada konsep warna, ada konsep pencahayaan, dan lain-lainnya. Ini dinamakan namanya tema perancangan. Nah, selanjutnya setelah kalian melakukan seperti itu, kalian lakukan proses namanya proses rancangan desain. Buatlah sebuah desainnya, buat sketsa layoutnya, buat sketsa tampaknya, buat sketsa perspektifnya. Selanjutnya muncullah konsep rancangannya, itu ada gambar kerjanya, ini akhir darinya, buat alternatif dari gambar kerjanya, alternatif desainnya. Kemudian ada namanya gambar kerja pilihan, yang dipilih memang akhir ini yang sesuai gitu. Kemudian perspektifnya bagaimana, kemudian pemilihan furniture yang baik, yang cocok untuk digunakan, kemudian ada nama portofolio, dan kemudian terakhir ada namanya maket. Nah, inilah proses desain yang memang harus kalian lakukan. Jadi untuk menciptakan sebuah karya gitu kan, itu harus didasari dengan tahapan penciptaan ataupun proses kreatif. Nah, proses kreatif bisa diciptakan dari mind mapping, dari brainstorming ataupun yang memang sangat jelas gitu. Kemudian yang memang mengacu pada teori yang tepat dan relevan dengan upaya mewujudkan karya. Nah, tahapannya itu ada tahapan programming, ada namanya tahapan programming. Itu tahapan pengumpulan data, analisa data, membuat pedoman desain. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian ada namanya tahap space planning, yaitu melakukan studi blocking, zoning, ada stacking, ada studi layout, kemudian tambah potong. Saya tadi seperti yang tadi ini sketsa alternatif desain, di sini ada alternatif, kemudian keputusan desain yang akhirnya memang dipilih gitu. Desainnya memang ini konsep yang memang sudah sesuai dengan rancangannya. Gambar yang dipilih, furniture yang dipilih, perspektifnya, kemudian gambar marketnya, dan ininya seperti itu. Keputusan desain memang implementasi gambar kerja yang sesuai dengan pedoman desain yang sudah kalian lakukan. Nah, itulah materi tentang metode perancangan ataupun proses perancangan yang harus kalian lakukan untuk menemukan permasalahannya, akar permasalahannya. Oke, sampai sini materi tentang ini materinya. Pemakaran saya rasa sudah cukup lama, udah mungkin lebih dari 30 menit. Nah, untuk yang ingin diskusi kalian boleh tanya langsung, boleh share informasinya, ataupun nanti kita diskusikan, nanti saya bakalan
berikan solusi dari permasalahan yang seandainya kalian memang temukan. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.